Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, akhirnya sudah di tangan. Nah, dan ya aku sing. Itu dia. Aku sering salah sih. Ya. Dan aku sering bilang. Betul. Nah, akhirnya komiknya udah ini spesifikasinya oke, harganya 50.000. Menurutku dimensi buku paling oke itu enak dibaca tuh gini sih. Ini tuh samanya kayak apa sih, Mas? Ini iya. Enggak sih, dia tuh lebar. Lebar, ini sama kayak ini harusnya. Ya, bener. Nah, kan? Ini komik level, jadi Enak sama kayak ini Pulau Dalam Genangan Air. Tolong cepat dilanjut ya. Nah, ini masuk level komik karena emang banyak ada konten-konten yang cukup menjurus ya. Apalagi di chapter 1 tuh, yang pas mau disikat. Ya, bukan hanya itu, diksinya juga. Kayak gitu. Harganya 50.000, dapat 2 halaman warna, itu udah harga standar buat halaman warna kayak gini. Dan bagusnya nggak jaket ya. Iya, tapi nanti kita bahas itu, nanti ada yang protes sih soal itu dan aku sepakat ya. Oke. Aku ada cukup banyak catatan buat teman-teman editor dan ini. Tapi secara overall apakah layak koleksi? Kalau aku layak-layak aja. Iya sih, maksudnya dengan ukuran dan lain sebagainya. Terus terjemahannya juga ada satu catatan, tapi itu nanti terjemahannya cukup oke. Pemilihan diksinya soal okultis dan lain sebagainya itu oke. Terjemahannya Nenek Turbo tetap. Aku berharap PP Turbo, tapi ya udahlah ya, karena Muse Indonesia sama di Netflix juga kan pakai Nenek Turbo. Dan menurutku bukan hal yang gimana juga. Betul, sih. Masih bisa diterima. Soalnya secara arti juga nggak salah. Secara arti juga nggak salah. Soal cerita kalian udahlah nonton aja video review kita soal Dan yang anime itu kita udah bahas ceritanya secara jelas seperti apa. Ini tuh ada 2 catatan terutama sih, Mas, soal jadi kalau di Jepang tuh di sini kan ini kan jaket. Nah, di dalamnya tuh ada trivia yokai. Halaman dalamnya. Jadi kalau mana ya komik yang berjaket ya? Nah, inilah. Kayak gini. Nah, di dalamnya tuh kan kalau ini kayak gini nih. Kayak dulu tuh Attack on Titan atau apa gitu yang ada peta. Ada Attack on Titan. Tapi Attack on Titan tuh nggak di Jepang, itu dibikin sendiri di sini. Oh, iya, tapi kayak gitulah. Kayak gitu lah. Jadi ada value-nya lah. Nah, di sini dibuang. Jadi trivianya berarti nggak hanya yokai, tapi alien segala macam nantinya mungkin ya, aku nggak ngerti. Nah, tapi kalau yang di luar negeri itu ada yang dia dimasukin di sebagai halaman tambahan. Sebagaimana Yomi no Sugai, Mas. Yomi no Sugai kan Mbak Sinta kemarin ceritakan di sini bahwa dia tuh masukin itu maksudku kayak gitu. Kalau ada yang protes, menurutku teman-teman wajar kalau protes soal itu. Karena itu menjadi satu bagian dari suplemen, ada suplemennya. Kalau dalamnya nggak ada apa-apanya mungkin ya udahlah ya. Tapi karena dalamnya ada apa-apanya, jadi ya eman sih kalau nggak dimasukin. Jadi ini tuh bukan manga komik yang sebenarnya nggak harus jaket, tapi karena redaksi atau penerbit tuh pengen punya secara produk tuh kemasannya punya value, maka ditambah-tambahin, bukan kayak gitu. Bukan. Ini harusnya ya nanti bisa lah ya, mungkin mulai volume 2 better late than sorry sih. Karena ada terus ya value-nya tuh. Karena ada terus better late than sorry lah, maksudku. Soalnya yang lain aja bisa, kenapa ini nggak bisa? Viz Media juga bisa kan? Viz Media tuh gitu? Viz Media dimasukin di dalam. Oh, di dalamnya. Jadi maksudmu nggak jaket pun nggak apa-apa, tapi nggak jaket pun nggak apa-apa. Tapi jangan dibuang, jangan dihilangkan. Soalnya trivia itu buat banyak orang penting dan ayolah dan ini masif sekali loh. Jadi jangan sampai teman-teman itu kehilangan momentum untuk memberikan produk yang prima kepada kepada pembeli gitu loh. Eman sekali soalnya, sekali. Bagus banget dan itu. Soalnya terjemahan udah oke nih. Ada 1 silap aja. Bagaimana sebenarnya nama Okarun itu kan ada karena si Momo salah nyebut. Kan? Nah, di sini tuh agak offset nih. Dia awalnya kan nyebutnya Occult Kun kan. Nah, tapi di sini tuh langsung jadi Okarun gitu. Jadi ketika momen udahlah namamu gini tak panggil Okarun aja. Nggak nyampe. Aslinya kan kalau bahasa Jawanya gatok-gatok. Iya, kan? Cocoklogi. Jadi aku nggak mau manggil kamu Ken Takakura soalnya dia idolaku. Makanya aku manggil kamu Occult Kun
ya udah tak jadiin Okarun. Soalnya kalau ngomongin bahasa Jepangnya, Okaru Tukun. Nah, cuman aku paham juga kenapa kok kayak gini ini kan ngomongin secara konteks terjemahan kan, karena jarang sekali memasukkan honorific, kun, san dan lain sebagainya jarang. Jadi nyambunginnya nanti gimana? Nah, itu agak susah. Sebenarnya ada cara yang ribet tapi bisa diterima dengan memakai footnote. Ya. Biasanya kalau aku di bawah panel tuh ada kecil. Kalau aku nih, gitu. occult daripada aku tuh akan manggil Okarun di awal tuh mania occult. Mania okultisme. Oke. Lalu ketika berubah di belakang mania okultisme terus dikasih footnote Momo manggilnya itu Occult-kun. Nah, itu tuh pilihan gitu loh, pilihan yang bisa dilakukan. Sayang sekali sih. Daripada memenggal. Daripada tiba-tiba udah manggil Okarun. Nah, itu menurutku kritikan yang valid untuk disampaikan dengan baik. Ya, meskipun sebenarnya pembaca komiknya itu udah nonton animenya. Tapi nggak gitu juga. Gitu maksudnya. Selain itu jujur terjemahannya menurutku termasuk oke, Mas. Oke. Terjemahannya termasuk oke. Enak ya? Bagaimana dia memilih diksi. Soalnya kan di sini tuh kan makian banyak ya. Ada dia bilang pup itu 3 kali, Mas. Ya. Pup, bab, buang hajat. Itu kan 3 diksi yang berbeda. Beda. Kalau di Jepangnya kalau ngomongnya juga beda jadi beda. Terus ngomong anu, terong, sama, pisang. Ya, itu aku seneng banget itu. Gila, emang penerjemahannya udah did a good job buat hal-hal seperti itu. Terongmu, aduh, pisang. Betul. Itu bagus, itu bagus. Menarik sih. Jadi di Dan ini baik itu anime ataupun komiknya atau mangganya itu perlu tingkat detail yang benar. Perlu ada karena komikusnya juga memasukkan detail yang bagus banget. Komikusnya gila aja sih. Jadi editornya juga, editor Dan ini harus memberikan ekstra untuk detail juga. Maksudku seperti itu gitu. Betul. Dan ini udah zamannya sih. Udah maksudnya kreator itu bukan nggak bisa lagi ya, tapi menurutku dari sudut pandang redaksi itu jangan juga untuk itu terlalu rumit buat pembaca sederhanakan lagi enggak. gitu, karena sekarang udah nggak bisa karena sekarang ada internet. Betul. Orang tuh udah baca di sampingnya HP, apalagi kalau yang bacanya digital gitu. Apalagi Dan ini bukan mania itu kan bahasa jahatnya ya. Penggila Fanatisnya Dan itu cukup banyak, dan mereka juga ngoleksi yang Viz Media, yang Jepang, dan membandingkannya bisa gitu. Soalnya kadang-kadang kalau dibandingin sama Viz kan nggak apple to apple kan, karena itu bahasa Inggris. Tapi yang punya koleksi bahasa Jepangnya itu juga banyak, dan mereka pengen juga koleksi bahasa Indonesianya. Makanya tindakan ekstra untuk komik ini tuh menurutku sangat diperlukan sih. Ya, itu dia. Tapi karena terjemahannya bagus, Mas. Aku puji kok terjemahannya. Cuman noteku di satu tadi tuh, Okarun di awal tuh agak offset aja sih. Karena itu tuh ada apa ya? Awal mula sesuatu lah. Awal mula nama Okarun kayak gitu itu menurutku penting sih. Dan sensornya nggak ada. Jadi ini bagus banget ini. Kalau ngomongin sensor, jadi adegan pas Momo. Ini tuh, nah kayak gini, cepetin aja ya. Ini tuh tidak disensor. Jadi aku tuh soalnya dulu ketika Dan mau terbit itu salah satu kekhawatiran terbesarku tuh soal sensor, Mas. Nah ini tuh sensornya udah good job nih. Sekali lagi, Riz, ada kemungkinan juga bahwa animenya sebegitu masif, tapi wujud visual dari animenya juga nggak kenapa-napa. Sehingga redaksi juga berpikiran kayaknya nggak kenapa-napa deh. Mungkin. Bukan itu sih, tapi ya anggap aja begitu ya. Gitu. Ini kan untuk konten. Anggap aja gitu. Nah, yang jelas secara produk, mengesampingkan 2 hal di atas, itu udah oke banget untuk dikoleksi. Terus apa lagi ya yang harus dibahas ya? Yang kemarin ramai di Twitter tuh soal lettering sih. Apanya nih? Nah, kalau dibandingkan dengan Viz Media kurang oke gitu loh. Mohon maaf ya. Enggak, di bagian apa? Ya, dialog, balon atau? Ininya. Font. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nggak ada pekerjaan letterer di Indonesia.
Aku aja kaget pada saat baca komik Amrik. Nggak Gitu, ada jadi- pekerjaan letterer di Oh, Indonesia. iya. Kalau kalian mau ada letterer sendiri, harga komiknya pasti naik. Jadi begini teman-teman, di penerbitan itu nanti aku ngomong lagi deh, editor itu adalah Superman. Nah, Iya, gitu aja. dan desainer tuh Udah. lebih super lagi. Iya, Dia iya, ngurus iya, kok, iya. ngurus font, ngurus apa namanya dan lain sebagainya. Makanya buat aku yang udah terbiasa baca komik lokal ya, komik Indonesia, aku tidak merasa lettering itu hal yang gimana-gimana gitu. Karena ya udah, memang kondisinya seperti itu. Makanya dapatnya kan emang aku ada ya orang yang pekerjaannya tuh fokusnya adalah bagaimana tampilan kata-katanya enak dibaca, Iya, enak dilihat. enak dilihat gitu. Jadi Makanya oh, gitu. makanya kalau kalian bandingin dengan Face Media itu ya salah. Di sana digaji sendiri. Iya, iya. Ada dulu tuh soal apa namanya SFX-nya tuh diganti Mas di Chainsaw Man tuh. Jadi bagus banget emang pas lagi hujan tuh jadi bagus banget. Nah, di sini dibiarin SFX-nya dan itu menurutku lebih bagus tidak pakai SFX apa? SX. sound effect. Ya. Ya, Lebih baik sound effect-nya tidak diapa-apain daripada diganti terus kurang. Nah, jadi di sini sound effect-nya masih nggak dibiarin sih. Murni Jepang ya. Murni Jepang. Jadi aku oke aja sih. Dan udah terbiasa lah, udah berapa terbiasa. tahun kayak gini. Memang Salah satunya dulu Slam Dunk yang memulai ini. Gitu. aku prefer kayak gini sih daripada memang harus diganti. Tuh, Soalnya kalau diganti tuh kadang bagus, seringnya enggak. Karena Indonesia tuh untuk konsistensi memang masih Masih Dipertanyakan. di semua bidang ya. Di semua bidang. Di semua bidang, teman komik. Nah, ya itu sih. oke. Nggak gitu banyak. Kalau soalnya kita ngomongin produknya aja ya. Soal cerita kalian bisa nonton di review anime kita dan Ya, dandan. gitu dia. Kita udah ngomongin banyak soal referensi dan prediksi ke depannya seperti apa, akan bisa ngehit atau enggak. Dan aku udah bilang aku nggak cocok. Gitu Kenapa ya. nggak cocok nanti Ya, bisa ya. dicek. Aku cocok banget, Ya, apalagi banyak yang cocok banget. episode 7 dan dandan tuh sampai harus nonton ya Mas. Oh, belum nonton. Episode 7 dan dandan itu sampai harus nonton. Itu nanti keluar di volume kalau nggak salah. Pikiranku tuh cuma ada Daima. Ya paham sih. Umur. itu dia. Oke, itu aja. Thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye, thank you. Apik banget Mas, episode itu Mas.